Tiba-tiba Ferdy Sambo murung dan nunduk saat lihat Putri dan Kuatma'ruf naik lift berduaan. Jadi saya natural memerintahkan kepada Karo Paminal untuk melakukan pengecekan CCTV. Saudara mengatakan terkait CCTV tidak ada masalah. Sementara waktu itu. Sementara itu. Tapi setelahnya saudara mengatakan itu masalah. Setelah tanggal 13 yang mulia. Itu masalah. Masalah. Apa masalahnya? Ya karena itu tidak sesuai dengan cerita yang saya sudah sampaikan ke anggota dan ke pimpinan. Nah ini yang saya ingin tahu. Karena itu saya pikir soal air mata itu sekali lagi soal air mata itu bagi hakim punya mata dan matanya itu selalu berair. Itu aja. Jadi saya kira nggak usah lah diperdebatkan soal mata air. Sudah biasa kalau hakim drama-drama di pengadilan itu sudah hal biasa ya. Bagaimana dibikin suasana seperti apa sensasional, sentimental gitu kan. Tapi kan nggak bisa dikadalin. Orang hakim itu ya. Jangankan dikadalin, buaya aja nggak bisa masuk, apalagi dinosaurus, apalagi komodo. Kalau memang saudara sudah tahu bahwa Putri Chandrawati itu dilecehkan bahkan diperkosa oleh Yosua, kenapa saudara tetap membiarkan dia pergi bersama Yosua ke Duren 3? Tadi juga saudara sudah mengatakan bahwa semua orang yang dari luar kota itu pasti akan isolasi mandiri. Putri Chandrawati dan Yosua sama-sama di luar kota pasti akan isolasi mandiri berdua atau paling tidak dengan ajudan-ajudan yang lain. Tapi kenapa saudara membiarkan itu? Padahal saudara sudah tahu bahwa istri saudara yang saudara katakan di persidangan lain lalu dia adalah cinta pertama saudara, kok dibiarkan bersama dengan pemerkosa untuk berdua atau bersama-sama dengan yang lain dalam satu rumah yang sama. Sidang lanjutan pembunuhan Brigadir J berlangsung pada Selasa 20 Desember 2022 lalu. Pada sidang lanjutan tersebut, beragendakan mendengarkan keterangan ahli digital forensik Mabes Polri Heri Prianto. Sidang pada hari Selasa kemarin merupakan kelanjutan dari sidang yang dilakukan oleh para ahli pada hari Senin kemarin, yaitu Muhammad Mustafa selaku ahli kriminologi, Farah Primadani Karau selaku ahli forensik dan mediko-legal, Ade Firman Syah S selaku ahli forensik dan mediko-legal. Berikutnya, Eko Wahyu B selaku ahli Inavis dan Adi Setia selaku ahli digital forensik. Dalam sidang kali ini, saksi ahli akan diagendakan memberikan keterangan untuk terdakwa Ferdy Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Putri Chandrawati, dan Kuatma'ruf. Jaksa pada awalnya meminta persidangan agar dilakukan secara tertutup karena terkait materi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Kemudian, Majelis Hakim menanyakan kepada saksi mengenai materi apa yang tidak boleh diketahui publik. Boleh disebutkan materi apa saja yang tidak boleh diketahui oleh publik? Tanya Hakim. Heri Prianto pun kemudian menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa pemutaran video CCTV yang akan dilakukan memperlihatkan dan menunjukkan secara jelas alat digital forensik yang berkaitan dengan data-data investigasi. Mohon izin menyampaikan di ahli sudah beraksi juga di persidangan sebelumnya, ada terkait juga dengan obstruction of justice. Hari ini memang kita melakukan atas perintah dari jaksa untuk melakukan play yang mulia. Objek zooming memperjelas peralatan-peralatan kami yang merupakan data-data digital forensik yang terkait dengan data-data investigasi, ucap Heri Prianto. Heri Prianto memulai kesaksiannya dengan memutarkan isi rekaman CCTV di Rumah Saguling yang menyorot bagian depan lift. Terlihat momen tersebut bukan hanya pemutaran CCTV yang disorot oleh awak media, namun ekspresi yang ditunjukkan oleh Ferdy Sambo. Ia terlihat lesu dan tertunduk sembari mendengarkan rekaman CCTV tersebut diputar. Dalam CCTV itu terlihat Ferdy Sambo, Putri Chandrawati naik lift bersama Kuatma'ruf. Saat penasihat hukumnya tertawa melihat rekaman video CCTV tersebut, ia tetap memperlihatkan wajah yang murung dan sedikit tertunduk. Ferdy Sambo kembali membeberkan peristiwa yang dialami istrinya Putri Chandrawati saat berada di Magelang. Kejadian itu diceritakannya saat Majelis Hakim menggali keterangan mengenai pelecehan seksual yang pada persidangan-persidangan sebelumnya disampaikan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Ini kan bermula di peristiwa di Magelang yang saudara sempat sampaikan bahwa ini suatu ilusi dan peristiwa di Magelang. Ini hanya saudara saja dan istri saudara yang memberikan keterangan. Tetapi akibat peristiwa itu, dampaknya luar biasa buat tubuh kepolisian.
Banyak sekali orang-orang yang tidak tahu harus menanggung akibatnya, kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso dalam sidang agenda pemeriksaan Ferdy Sambo sebagai terdakwa pada Selasa 10 Januari 2023. Menanggapi itu, Ferdy Sambo pun menegaskan bahwa dirinya tidak berbohong mengenai keterangan pelecehan terhadap istrinya Putri Chandrawati. Bahkan dia menyatakan bahwa istrinya telah diruda paksa atau diperkosa. Mohon maaf Yang Mulia, saya juga tidak mungkinlah mengarang cerita bahwa istri saya diperkosa. Apa manfaatnya buat saya, Yang Mulia? Katanya di dalam persidangan yang sama. Kemudian dia menjelaskan alasan peristiwa ruda paksa itu tak pernah ada di dalam keterangan 3 terdakwa lainnya, yaitu Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Menurutnya, ketiga terdakwa tidak ada saat kejadian ruda paksa itu, sehingga tak menjelaskan di berita acara pemeriksaan BAP. BAP anak 3 ini tidak ada di Magelang, Yang Mulia, kata Sambo. Sementara istrinya Putri Chandrawati disebut Sambo enggan menceritakan kejadian itu karena perasaan malu. Istri saya tidak mau menceritakan di Magelang karena malu, Yang Mulia. Mana ada sih istri mau menceritakan seperti itu, Yang Mulia, kata Sambo. Saat itulah perlahan suara Ferdy Sambo mulai bergetar kala membahas peristiwa yang dialami istrinya itu. Seolah kehabisan kata-kata, mantan Kadifropam tersebut hanya bisa mengatakan bahwa dirinya tak berbohong atas keterangan ruda paksa yang dialami istrinya. Saya nggak mungkinlah berbohong kejadian di Magelang itu. Sekali lagi mohon maaf Yang Mulia, ujarnya dengan volume suara yang mulai melemah. Dia melanjutkan bahwa dirinya telah mempertaruhkan karirnya di kepolisian selama rentetan kejadian hingga kematian Brigadir J. Saya harus pertaruhkan pangkat dan jabatan saya hanya untuk kebohongan kejadian terhadap istri saya, Yang Mulia, dan tidak akan mungkin saya lakukan, ujarnya. Sebagai informasi, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati telah menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Mereka menjadi terdakwa bersama 3 orang lainnya, yaitu Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer, Pudi Hang Lumiu alias Barada E, dan Kuat Ma'ruf. Kelimanya telah didakwa pasal 340 Subsider, pasal 338 KUHP Junsto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Selain itu, ada pula terdakwa obstruction of justice atau perintangan perkara. Mereka ialah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa obstruction of justice telah didakwa pasal 49 Junsto, pasal 33 Subsider, pasal 48 ayat 1 Junsto, pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016, dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP Subsider, pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP Junsto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.